Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Nurrahmawati. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Surya Kencana. Jadi di video kali ini saya akan melakukan wawancara kepada 3 narasumber yang berbeda, yang dimana wawancara tersebut membahas mengenai kesejahteraan masyarakat Cianjur. Apakah masyarakat Cianjur sudah sejahtera atau belum? Mari kita simak videonya. Nah, jadi di sini ada satu narasumber yang mau diwawancara. Ini perkenalkan dulu, Kak. Siapa? Nama lengkapnya Taufik Hidayat, biasa dipanggilnya Taufik. Iya. Nah, gimana pendapat Kak Taufik tentang kesejahteraan masyarakat Cianjur? Apakah sudah sejahtera atau belum? Kalau dilihat secara mendalam sih belum ya, karena pemerataan masih cukup luas, jadi belum sih. Kalau melihat kesejahteraan secara pemerataan terbuka ya. Bisa dilihat juga yang banyak pengangguran. Terus apa sih upaya pemerintah yang bisa dilakukan? Sebetulnya untuk mengurangi pengangguran dan bahkan meningkatkan kesejahteraan Ya. suatu daerah itu ada yang namanya IPM, Indeks Ya. Pembangunan Masyarakat. Deh. Kalau IPM itu kan terbagi ke dalam 3 bagian, ada bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang ekonomi. Nah, kalau kesejahteraan ini akan meningkat atau kesejahteraan ini harus meningkat, ya harus memperbaiki 3 sektor tersebut. Bagaimana pendidikan di suatu wilayah tersebut, bagaimana ekonomi, pendapatan perorangan di wilayah tersebut, dan bagaimana kesehatan di wilayah tersebut. Jika ketiga ini diperhatikan secara khusus, maka akan otomatis akan meningkatkan kesejahteraan di suatu daerah. Dan upaya pemerintah pun sekarang sudah cukup benar untuk bisa mengadakan atau merelokasi ada kota Cianjur, ada kabupaten Cianjur. Karena kalau kita melihat, kalau kita bikin contoh itu Cianjur ya, kalau Cianjur itu terlalu luas untuk suatu daerah. Bahkan mungkin ini jadi kabupaten kedua terluas di Jawa Barat. Yang pertama ada Kabupaten Garut, yang kedua Kabupaten Bandung. Nah, dengan luas ini itu harus diperhatikan secara mendalam, detail. Seperti ada Cianjur Selatan yang pernikahan tinggi, terus penganggurannya tinggi, dan ada juga kabupaten kecamatan Cipanas yang pendapatannya besar, jomplang antara selatan, utara, dan kota. Sebetulnya ada dua upaya nih yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, memperbaiki IPM dengan 3 sektor yang tadi, dan yang kedua benar harus ada pemisahan wilayah, yaitu ada kota Cianjur dan kabupaten Cianjur, supaya lebih diperhatikan secara mendalam. Terima kasih atas jawabannya. Nah, di sini ada narasumber yang kedua. Boleh perkenalan dulu teh, namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andani Putri dari mahasiswa pertanian atau mahasiswa agribisnis Universitas Surya Kencana Cianjur. Oke. Nah, gimana sih tanggapannya mengenai kesejahteraan masyarakat Cianjur? Apakah sudah sejahtera atau belum? Baik, izin menjawab ya Kak. Boleh. Dilihat dari penglihatan saya, terutama sebagai mahasiswa pertanian, menurut saya masyarakat di daerah Cianjur khususnya itu belum cukup sejahtera. Ya. Karena apa? Karena dilihat dari segi pertaniannya itu banyak sekali lahan-lahan yang dialihfungsikan oleh pemerintah, di mana lahan-lahan yang seharusnya ini diolah oleh para petani untuk menanam pertanian, tanaman seperti jagung, padi, dan lain sebagainya, itu dialihfungsi lahankan oleh pemerintah kita menjadi lahan-lahan bangunan seperti sekolah, rumah sakit, bangunan-bangunan mall, dan bangunan yang lainnya, sehingga itu dapat menyebabkan hasil pertanian di daerah Cianjur itu minimal berkurang. Dan dilihat dari hasil pertaniannya itu sendiri, yaitu banyak permainan politik, seperti hasil pertanian yang dihasil panenkan oleh petani itu banyak yang dimainkan oleh para tengkulak. Jadi itu dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat Cianjur. Nah, dari jawaban yang tadi sudah dibicarakan bahwa yang pertama itu alih fungsi lahan dan juga adanya politik yang dilakukan oleh para tengkulak. Nah, apa sih harapan yang Teteh mau
sampaikan kepada pemerintah agar pemerintah dapat mengatasi dua permasalahan tersebut bagi para petani? Harapannya sih bagi pemerintah, harapannya semoga pemerintah di Indonesia khususnya di daerah Cianjur itu dapat membuat peraturan yang lebih tegas lagi dan lebih mengutamakan para petani dan hasil pertanian itu sendiri, karena kan petani itu sangat penting ya, apalagi hasil pertaniannya. Jadi apalagi di kita itu makin sini petani itu makin dipandang sebelah mata. Betul. Padahal kan itu sangat penting gitu, sumber pangan petani itu. Dan semoga pemerintah di kita itu lebih dapat meminimalisir alih fungsi lahan. Iya, ditambah juga kan kita tuh punya beras Cianjur ya. Ya, Pandan Wangi. Harusnya kan dibudidayakan dengan baik gitu. Nah, berarti jadi harapannya mungkin pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih tegas untuk alih fungsi. Ya, dan jangan sampai beras khas Cianjur itu punah. Oke. Nah, di sini udah ada narasumber yang ketiga. Boleh perkenalkan dulu Ibu, namanya siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Irsana Isni. Saya bekerja menjadi guru di salah satu SMP negeri di Cianjur. Oke. Gimana pendapat Ibu mengenai kesejahteraan masyarakat Cianjur? Apakah sudah sejahtera atau belum? Kalau saya rasa sih belum ya, saya belum merata sejahteranya. Tapi kalau dilihat dari beberapa sisi, Cianjur adalah salah satu daerah yang sudah maju ya. Lihat dari tata kota dan beberapa sektor ekonomi juga sudah maju ya. Sekarang beberapa daerah sudah mengembangkan UMKM-nya dan masih banyak daerah-daerah yang sudah mulai melebarkan sayapnya di bidang usaha gitu ya. Kalau saya kan bekerja sebagai guru di salah satu sekolah, jadi saya lihat perspektif dari pendidikannya. Kalau misalnya dilihat dari anak-anak yang masih banyak ya yang suka bawa ondel-ondel, itu menurut saya masih kurang pendidikannya, karena beberapa kali saya tanyakan memang ada yang sudah putus sekolahnya dalam artinya bukan lulus ya, tapi memang berhenti sekolahnya gitu. Jadi kalau dilihat dari segi pendidikan memang belum merata, jadi belum sejahtera di bagian pendidikan. Apalagi sekarang kan COVID ya, jadi banyak kita tuh belajar melalui teknologi gitu, dan dimana ya mau nggak mau anak-anak atau ya masyarakat ini harus maju gitu ya, maju di sektor atau di bidang teknologi gitu. Nah, belum merata sih di sisi situnya ya, di sisi pendidikannya. Jadi belum, kenapa saya belum bisa bilang sejahtera, betul-betul sejahtera, tapi ya karena itu masih banyak kekurangan dari masyarakat Cianjurnya. Nah, dari pendapat tersebut ada nggak sih saran atau rekomendasi gitu buat pemerintah, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Kalau menurut saya sih, kalau dari segi pendidikan ya pemerintah buat kayak mempromosikan bahwa memang pendidikan itu penting gitu ya. Apalagi melihat anak-anak sekarang yang dijadikan, entah itu memang orang tuanya yang memberikan arahan untuk bekerja ya, atau memang keinginan sendiri. Nah, sekolah kan juga sudah menawarkan beberapa macam ini ya, kayak ada program gratis sekolah dan yang lainnya. Mungkin pemerintah bisa lebih menggayat lagi, ada penyuluhan gitu ya buat masyarakat untuk pentingnya pendidikan gitu, agar ya salah satu nilai penting dari kesejahteraan itu kan adalah pendidikan yang pertama gitu. Kalau menurut saya sih seperti bagaimana pemerintah mengemas ke anak-anak ya atau masyarakat bahwa pendidikan itu nomor satu gitu, dan ada wadahnya, itu wadahnya sekolah atau misalnya tempat-tempat les, kan masih banyak seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama.